Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang di Alaska, di Brunei Darussalam, di Singapura, Malaysia, Thailand, dan sebagainya, serta para sahabat-sahabatku yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita hari ini yakni selama ini seluruh umat manusia sedang mencari-cari siapa sih yang dikatakan Tuhan itu. Siapa sih Allah itu? Siapa sih Allah itu, Bapa itu, Gusti itu, dan sebagainya. Banyak sudah nama-nama Tuhan yang dikenal oleh manusia. Akan tetapi di sini kami menjelaskan siapa sih Tuhan yang selama ini dicari-cari oleh manusia itu. Tuhan yang dicari-cari oleh manusia adalah ketika manusia menyadari bahwa sebenarnya diri manusia itu berasal dari mana. Bila kita menengok sejarah masing-masing diri kita sendiri, maka kita akan ketemu dengan kemana kita akan kembali. Dari mana kita datang, disitulah tempat kita kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ilustrasinya begini. Kita selama ini bisa wujud. Kita selama ini bisa hidup. Kita selama ini bisa beraktivitas. Kita selama ini bisa berkuasa apa saja di dalam kehidupan ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Dan seolah-olah itu semua kita yang mengerjakan. Dan seolah-olah semua itu hanya kita yang nampak, yang nyata, yang jelas di dalam dada kita, yang berkuasa atas semua keadaan yang kita alami selama ini. Karena kita belum menemukan Tuhan, maka kita mempertuhankan diri kita sendiri selama ini. Masing-masing manusia mempertuhankan dirinya sendiri. Apa bedanya kita, saya, dan kita semua dikatakan manusia nyembah manusia. Manusia menyembah dirinya sendiri. Manusia menyembah hawa nafsunya sendiri. Itu semua terjadi karena kita selama ini tidak bertuhan. Karena yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang hidup pada diri kita bukan Tuhan, tapi diri kita sendirilah yang selama ini telah mentuhankan diri kita sendiri. Karena kita tidak butuh Tuhan. Selama ini seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Untuk bangun tidur, kita tidak butuh Tuhan. Untuk duduk, kita tidak butuh Tuhan. Untuk berdiri, kita tidak butuh Tuhan. Untuk mandi, kita tidak butuh Tuhan. Untuk berpakaian, kita tidak butuh Tuhan. Untuk beribadah, sholat,
ke masjid, kita tidak butuh Tuhan. Untuk ke gereja, kita tidak butuh Tuhan. Untuk ke wihara, ke pura, dan sebagainya, kita tidak butuh Tuhan. Seolah-olah kita ini jalan-jalan sendiri dan tidak butuh Tuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan manusia-manusia yang punya agama dan manusia-manusia yang bertuhan, sedangkan selama ini kita tidak butuh Tuhan atas semua pergerakan ini. Itulah kenyataan bahwa saya dan kita semua selama ini tidak pernah butuh Tuhan, maka ya tidak disebut bertuhan. Karena kita selama ini tidak butuh Tuhan, karena yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang nampak di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Maka iman akidah kita pasti ya jatuh kepada diri kita sendiri. Kita hanya beriman kepada kewujudan kita sendiri. Kita hanya beriman kepada kehidupan kita sendiri. Kita hanya beriman kepada kenyataan diri kita sendiri daripada Tuhan yang menciptakan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Disebutkan di dalam surat Toha ayat yang ke-14. Jadi untuk mengetahui siapa si Tuhan itu, mari kita simak bersama di surat Toha ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi selama ini berhubung kita sebagai umat muslim sudah lama kita mengikuti doktrin-doktrin atau dogma-dogma agama yang hanya budaya saja, kita beranggapan yang dimaksud menyembah itu hanya dengan sholat, hanya dengan dzikiran, hanya dengan sholawatan. Padahal sholat, dzikiran, sholawatan, dan sebagainya itu hanyalah kendaraan. Kendaraan untuk berjumpa aku. Kendaraan untuk berjumpa hidup. Kendaraan untuk berjumpa uripe Allah. Ketika kita masih mengendarai hawa nafsu kita, apa yang saya maksud mengendarai hawa nafsu kita? Yang merasa hidup masih diri kita, yang merasa wujud masih diri kita, yang merasa berkuasa masih diri kita. Pasti ending akhir dari perjalanan apa yang kita kerja pasti berendingkan kepada linnas, bukan lillah. Kenapa? Karena yang wujud masih manusianya. Pasti ujung-ujungnya linnas, kembali dipersembahkan apa yang kita kerjakan, kembali kepada kemanusiaan kita, kedagingan kita. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Jadi di dalam surat Toha ini dijelaskan bahwa sesungguhnya menyembah itu maknanya kembali. Menyembah itu maknanya berpasrah diri kepada Tuhan lewat sholat. Kalau orang Islam lewat sholat, atau ke masjid lewat, bagi orang Kristen atau Nasrani ke gereja. Itu semua kendaraan. Supaya apa? Supaya kita bisa melepaskan keakuan diri kita. Supaya kita bisa melepaskan kedagingan kita. Supaya menjadi manusia yang baru. Supaya menjadi hidup yang
kekal, hidup yang abadi. Ketika hidup dan badan ini sudah diserahkan kembali, bahwa hidup dan badan ini hanya milik lillah, milik Tuhan, bukan milik manusianya. Jadi di ayat ini, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Kapan ini berlaku? Bila aku manusianya sudah terbaiat. Bila aku manusianya sudah kalah dengan akunya Allah. Apa tanda aku manusianya sudah kalah? Manusianya awalnya goib, awalnya tak ada, awalnya tak wujud, ya kembali goib, ya kembali tak ada, ya kembali tak wujud. Yang wujud hanya Allah. Nah, saat itulah berlaku bahwa sesungguhnya aku ini Allah. Maknanya begini, apakah manusia bisa bilang atau apakah manusia bisa berkata-kata aku bila bukan Allah sendiri yang bilang aku? Apakah manusia bisa berkata atau bilang aku bila manusianya tak ada hidup, bila manusianya tak ada uripe Allah? Jadi sebenarnya yang bisa bilang aku ini ya Allah, bukan manusianya. Maka ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, yang ada di Injil, Zabur, Taurat tidak akan berlaku bagi manusianya, hanyalah sebuah dogma atau sebuah dongeng saja bila masih manusianya yang membaca. Apabila masih manusianya yang membaca, ya hanya dongeng belaka, cerita belaka, sejarah belaka. Karena manusianya tidak memahami apa makna yang tersirat di dalam kitab-kitab suci itu. Jadi diturunkan kitab-kitab suci itu supaya dipelajari oleh manusia dan supaya manusia mau mensucikan dirinya. Baru masuklah di dalam kitab-kitab Al-Qadim. Maknanya kitab Al-Qadim itu diri manusia inilah kitab-kitabnya Allah. Diri manusia inilah ayat-ayatnya Allah. Bila sudah terbaiat hati manusianya, maka berlakulah aku ini Allah. Jadi sebelumnya jangan salah paham. Bila kita sudah memahami bahwa hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Bukan begitu pahamnya. Kebanyakan manusia salah memahami. Seolah-olah manusia memahami bahwa bila hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Nah, inilah yang tidak memahami, akhirnya ngaku-ngaku jadi Allah. Bagaimana mungkin bila masih ada manusianya ngaku-ngaku jadi Allah? Ya takkan pernah bisa, batal. Jadi yang ngaku Allah itu ya Allah. Bila masih ada wujud manusia yang ngaku-ngaku sudah kenal Allah, berarti belum kenal Allah. Masih ada manusianya, karena manusianya masih wujud, Allahnya masih gaib. Jadi yang berlaku bila yang mengucapkan aku ini Allah itu ketika manusianya sudah tak bisa berfirman lagi, bila manusianya sudah tak bisa berkata-kata lagi, bila manusianya sudah diam, bila manusianya sudah kembali ke alam kesejatian diri manusianya, yakni alam gaib, maka nyatalah Allah itu. Ada makalah bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, barang siapa tahu dirinya. Yang apa? Diri manusianya yang gaib, diri manusianya yang tak wujud, diri manusianya yang mati, diri manusianya yang lemah, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah
Allah. Jadi bila hanya Allah yang nyata, bagaimana mungkin manusia bisa mengaku dirinya sebagai Allah? Jadi manusia tak pernah bisa mengaku dirinya sebagai Allah. Bila manusianya masih ada, berarti masih pengaku-akuan. Akuan manusia yang masih merasa makrifat. Akuan manusia yang masih merasa mengenal Allah. Berarti yang dikenal oleh manusianya ya masih manusianya. Allahnya masih gaib. Nah, ketika idani anallah ini berlaku, bahwa yang ada hanya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Hanya Tuhankulah yang mengenal Tuhanku, dan hanya Tuhankulah yang mengenal diriku. Ketika diriku sudah tak mengenal lagi siapa diriku, bagaimana mungkin manusia bisa mengenali dirinya tanpa Tuhan? Bagaimana mungkin manusia bisa mengenali dirinya bila manusia tak diwujudkan Tuhan? Bagaimana mungkin manusia bisa mengenal dirinya bahwa dirinya adalah manusia bila tidak dihidupkan Tuhan? Berarti Tuhanlah yang mengenal Tuhan, dan Tuhanlah yang mengenal manusia. Inilah yang disebut firman itu. Jadi firman Tuhan akan nyata bila manusianya sudah tak bisa berfirman lagi. Tapi bila manusianya masih berfirman-firman, berkata-kata, maka firman Tuhan yang masih gaib, hanya cerita-cerita saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali, kita buka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifah wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi maknanya di sini, bolehlah agama Anda agama Islam, agama Anda agama Kristen, agama Anda agama Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, dan sebagainya. Apapun agama Anda, yang terpenting luruskan hati Anda kepada Tuhan Anda. Maknanya serahkan diri Anda, diri kita, bahwa sebenarnya kita ini, manusia ini tak punya diri. Bila tanpa Tuhan, bila tanpa hidup, apa manusia bisa bicara, ini diriku? Tak akan pernah bisa manusia bicara, ini diriku, bila manusianya tidak wujud, bila manusianya tidak hidup. Kewujudan dan kehidupan manusia inilah kenyataan wujud dan hidupnya Tuhan itu sendiri. Bila manusia mau memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, inilah yang dimaksud agama yang lurus, agama yang ikhlas, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhannya, sehingga manusianya di dalam keadaan yang tenang, di dalam keadaan yang bahagia, di dalam keadaan yang kasih sayang, karena manusianya sudah mengembalikan semuanya kepada yang maha kasih sayang, yang menghidupinya, yang mewujudkannya. Inilah agamanya seluruh manusia.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Allah, ia kembali kepada Allah. Inilah agama yang lurus itu, yakni mengembalikan, memasrahkan semuanya kepada Tuhannya. Itulah tempat kembali manusia, dan itulah yang dikatakan surga itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-126 di dalam surat An-Nisa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah meliputi segala sesuatu, termasuk diri kita semua umat manusia ini sudah diliputi oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara logika atau secara mudahnya begini. Siapa sih Allah itu? Sebenarnya ini loh Allah. Ketika umat Islam, ketika kita tasahud, ketika sholat tasawuf, ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, tangannya menunjuk. Illallah, tangannya menunjuk kemana? Pasti ada yang ditunjuk. Illallah, ya alam kosong inilah Allah itu. Ya alam kosong inilah keluar masuknya napas. Jadi kita menarik napas, maka hiduplah diri kita. Keluarkan napas, maka matilah diri kita. Jadi hidup dan mati, keluar masuknya napas, ya itulah, disitulah Allah itu. Ia di dalam, ia di luar, meliputi manusianya. Jadi ketika tasahud, asyhadu an la ilaha illallah, nah disitulah tempat kita datang dan tempat kita kembali ke situ, ke alam kosong ini. Nah, contoh, sebenarnya manusia tanpa disadarinya, ketika manusia, contoh saya, ketika saya melihat almari di dalam kamar saya yang di depan saya ini, almari itu tak akan pernah saya lihat. Almari itu tak akan pernah wujud bila aku, Abdul Halim, tidak melewati Allah, tidak melewati ruang kosong ini. Jadi sebenarnya manusia itu ingin lihat apa saja, ingin mendengarkan apa saja, ingin merasakan apa saja, menginginkan apa saja, pasti lewat Allah. Kenapa? Karena semuanya milik Allah, di dalam liputan Allah sendiri. Jadi tanpa Allah ia tak akan wujud lemari itu. Tanpa Allah ia tak akan wujud gunung itu. Tanpa Allah tak akan wujud langit itu. Tanpa Allah tak akan wujud matahari itu. Tanpa Allah tak akan wujud rembulan itu dan alam semesta ini. Apa maknanya? Tanpa hidup, maka semuanya tak akan pernah wujud. Jadi sifat yang tertinggi, sifat yang teragung bukan wujud, tapi hidup. Dengan hidup inilah maka wujudlah segala sesuatu. Bila tanpa hidup, maka kita takkan bisa melihat wujud segala sesuatu. Contoh, bila saya tidak hidup, bagaimana mungkin saya tahu wujud diri saya sendiri? Jadi dengan Allah lah saya tahu wujud diriku. Kenapa? Karena sejatinya manusia diwujudkan serupa dengan Tuhannya. Serupa dengan yang mewujudkannya. Maknanya bukan serupa ini dipahami oleh akal fikir manusia. Maknanya begini,
Tanpa hidup, diri kita takkan terlihat, takkan ada. Tanpa hidup, gunung takkan ada. Tanpa hidup, alam semesta takkan ada. Inilah yang dimaksud serupa. Maknanya ketika kita bisa menyaksikan apapun, ya itulah yang menciptakan apapun. Yang melihat, itulah sang pencipta. Tapi bila kita yang masih jadi Tuhan, kita akan mengotak-ngotakkan makhluk. Seolah-olah almari itu terpisah dari saya. Dewe-dewe, individual. Padahal lemari yang saya pandang itu tidak akan wujud tanpa wujud diri saya. Jadi wujud diri saya inilah yang terutama untuk mewujudkan segala sesuatu. Dengan wujud diri manusiakulah terwujudlah alam semesta ini. Dengan wujud diri manusiakulah maka terwujudlah gunung, langit, mendung, alam semesta ini. Jadi sebenarnya wujud diri manusia inilah yang dimaksud khalifatullah itu. Namun bagi kita yang belum beriman kepada Tuhan, maka kita hanya membayang-bayangkan saja dengan halusinasi diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nyatalah inilah Tuhan itu bila ini manusianya sudah binasa, ketika ini manusianya sudah hancur lebur, ketika ini manusianya sudah kembali ke asalnya dari alam gaib, ya kembali gaib, maka nyatalah pagelaran Tuhan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya selalu di dalam hidayah, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya agama yang hak ini akan dipahami oleh seluruh manusia, akan dipahami oleh siapapun manusia, agama apapun, suku apapun, ras apapun. Bila manusia itu sudah memahami agama yang hak, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, maka tak akan ada perdebatan lagi, tak ada perbedaan lagi, yang ada hanya esanya Tuhan itu sendiri. Maka disitulah indahnya di dalam bertuhan, disitulah indahnya di dalam beragama, saling toleransi. Kenapa? Karena sama-sama dari yang esa. Memang perbedaan harus ada, tapi adanya perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi perbedaan itu agar supaya kita menyamakan titik pertemuannya. Bila kita sudah menyamakan titik pertemuannya atau persamaannya, maka hidup ini enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dapat memahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya kajian di malam ini saya akhiri dahulu. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.